Kurang ini nona saya lah di sini bakal coba bahas gitu ya. Ini konten pertama saya yang dibarengin sama Muhammad Fahri Dwi Putra ya. Jadi di sini tuh saya bakal bahas tentang nah sih lamun misalkan umur makin tua tuh makin gak ada teman gitu ya banyak. Ya, makin dewasa teman tuh semakin berkurang. Makin dewasa tuh makin nggak ada teman gitu ya, kenapa gitu ya. Nah di sini juga udah ada beberapa sih pertanyaan gitu ya yang bakal saya coba tanyain gitu ke Pak Hari, dan mungkin di sini juga kita bakal sharing tentang sharing tentang inilah teman kita saat udah masuk usia dewasa. nah benar-benar emang teman sabar itu apa teman Pak Hari sekarang ada berapa? Kalau dibilang itu banyak sih, cuman kalau bilang kuantitasnya tuh banyak, cuman yang berkualitasnya tuh belum tentu banyak. Jadi ayah oke gitu aja, ada teman-teman teh banyak tapi kita tuh ngerasa kita kayak kesepian gitu Ya. Terus juga ada nggak sih alasannya Pak yang kira-kira kan apa gitu orang-orang teh makin dewasa teh makin nggak ada teman gitu. Kalau menurut orang makin dewasa tuh bukan kita nggak punya teman ya. Dalam artian tuh kita tuh punya teman tapi nggak kayak waktu dulu gitu, kayak waktu kecil yang bisa hampir tiap hari bersama, tiap hari kemana-mana bareng-bareng. Karena di usia yang sudah masuk dewasa ini teman juga punya jalan mereka masing-masing gitu. Ada yang ngejar hobi, yang ngejar cita-cita, ngejar karir, sama ngejar jodoh. Jadi Ngejar jodoh gitu lah ya. Jadi mereka nggak bisa gitu harus satu tujuan terus sama kita. Mereka punya jalannya masing-masing yang menjadi apa? Teman kita itu berkurang gitu. Bukan berkurang sih, lebih tepatnya waktu sama temennya nggak banyak kayak waktu dulu. Berarti lamun misalkan kalau misalkan gitu ya, yang berkualitas ini teh teman-teman yang seperti apa menurut Pak Hari sendiri? Anu keur aya keur susah atau misalkan keur kumaha gitu. Atau dulur bukan dulur baturan itu termasuk baturan anu kualitas oge? Ya bisa dibilang ya saudara yang dekat sama kita juga bisa dibilang teman yang berkualitas lah. Kalau menurut saya pribadi definisi teman berkualitas itu ya teman yang bisa kita juga punya apa ya, punya nilai baik ke dia dan dia juga punya nilai baik buat kita. Ada feedbacknya lah buat kita. Tapi lain duit lain. Bukan. Lain. Apa ya? Dengan mereka ingat gitu, dengan ingat kita kayak oh si dulu sini sama kita tuh kayak gini. Nah mungkin di kedepannya kita juga harus bisalah minimal kayak dia baik ke kita, dia baik ke orang gitu. Ingat perjuangan, ingat kebaikan, itu juga esena gitu ya. Itu juga termasuk jadi kualitas lah teman yang ada kualitas. Enggak cuman pingin enaknya doang, pingin senang-senangnya doang. Tapi pengalaman lamun misalkan kebanyakan kehilangan temen tuh di waktu SMA, kuliah atau di mana sih? Kalau yang orang rasain sih semenjak lulus SMA ya. Lulus SMA berarti semenjak lulus SMA ya? Ya, teman-teman tuh jadi kan kalau dari udah lulus SMA ada yang kerja, ya. Ada yang kuliah, kadang ada yang langsung nikah. Jadi jadi langsung mulai berpencar lah, jadi nggak bisa bareng-bareng lagi tuh dari mulai lulus SMA. Kalau misalkan gitu alusnya ya Pak. Pari mun misalkan baturan anu geus teu berkualitas tadi kumaha gitu tinggalkeun wae gitu. Sebenarnya sih enggak sih, kan kalau zaman sekarang buat kita ngumpulin teman-teman lama tuh gampang ya. Kayak misalnya mau reuni mau apa. Nah, seharusnya tuh ajang reuni itu dijadiin momen buat kita tuh dekat lagi gitu sama teman-teman tuh yang asalnya jauh, kembali dekat, yang dulunya bersama udah berpisah sama-sama lagi. Tapi di kenyataannya kalau kita reuni tuh
ya kayak canggung, kayak yang orang baru kenal tapi temannya pada nggak ada gitu. Kalau misalkan menurut Fahri sendiri temannya teh butuh tapi orangnya nggak ada gitu, atau misalkan sebaliknya? Kalau misalnya temen tuh nggak ada di saat kita butuh atau sebaliknya ya, sebenarnya kadang orang-orang tuh merasa canggung juga gini, merasa canggung kalau harus nyari, tapi ketika mereka dibutuhin mereka siap. Kadang suka ada kayak gitu kan. Jadi ibaratnya emang udah lama nih nggak pernah kontekan, nggak pernah interaksi, tapi ketika misalnya kita kembali datang gitu ya, datang butuh gitu ya, butuh, nggak sedikit orang yang welcome gitu, menerima, nggak mikir si ini mah datang cuma buat butuhnya aja, si ini mah gini, nggak, tapi mereka juga nerima dengan senang, malah karena mereka tuh masih dianggap, oh ternyata buat dia tuh orang masih dianggap, orang masih ada buat dia. Jadi misalkan baturan gitu mah ya sebenarnya halus oge sih, halus oge bisa narimakeun gitu nya kan, lamun misalkan orang tina orang misalkan saya bisa oge gitu kan, bisa narima oge gitu. Tapi orang pernah kok boga pengalaman gitu kan, orang enak semester akhir aja ya, semester akhir enak orang yang orang ngerasa teh pada saat orang ke kampus ya, teman-teman orang kan orang pada lulus gitu ya. Nah orang tuh ngerasa kayak ini padahal orang tuh teman-teman banyak gitu ya, dari maba atau kalau misalkan di orang kan seangkatan 300 orang gitu kan ya, 300 orangan lah atau 290-an gitu. Itu tuh kenal gitu orang, tapi orang ngerasa kalau misalkan di kampus tuh ya sepi gitu, sepi kan, sepi bisa. Jeung pernah juga orang di kampus banyak gitu ya, itu banyak orang gitu di situ. Itu teman seangkatan, tapi hanya sebatas say hey doang gitu. Dan pada saat orang masuk ke dalam apa ya ibaratnya mah geng lahnya, menurutnya mah geng gitu kan ya, pernah ngerasa tenyaman gitu. Orang pernah gitu sampai gitu, sampai kata orang tuh kenapa sih teman-teman tuh, nah orang kenal lah gitu tapi orang ngerasa kesepian gitu, aneh gitu menurut gitu. Dari itu bisa jadi dari orangnya ya, Pim, dari kitanya, dari orang mah gitu, perlakuan kita ke teman ataupun sebaliknya gitu, dari teman perlakuin orangnya. Mungkin di saat misalnya kayak tadi ya, kita ke kampus nih ada perlu atau gabut lah di rumah, main nih ke kampus, padahal di lingkungan kampus tuh banyak itu yang kita jumpain teman-teman teh, tapi cuma sekedar kasualan nyapa, tapi kita nggak ngobrol dekat atau apa. Ya itu mungkin bisa aja karena yang pertama ya mereka juga ada kesibukan misalnya ya, jadi di saat ketemu juga mereka cuma bisa nyapa aja gitulah, nggak bisa punya waktu lebih buat ngobrol, buat sharing atau buat apalah. Terus yang kedua mungkin bisa aja canggung dari merekanya gini. Apalagi kan Pim di kampus banyak lah adik-adik tingkatnya yang kenal, lebih kenal sama yang lebih tua gitu, yang di atas. Kalau kita mau dekat, mau nyapa, kayak mau ngobrol berdua tuh kayak canggung. Bener, canggung kalau sama yang lebih atas. Mungkin kalau misalnya Pim kayak gitu lebih dirangkul aja adik-adik tingkatnya, diajak di sini ngobrol. Oh jadi orang mainnya sama yang adik tingkat. Kalau ya kalau misalnya sama yang adik tingkat, karena kan temen-temen orang perlu temen yang adik tingkat mah kayak gitu sih bisa. Soalnya keras sama orang pribadi gitu kan tadi. Kalau sama yang lebih tua tuh kayak canggung gimana lah, segan lah gitu. Padahal sebenarnya yang lebih tua itu juga welcome gitu, fan aja mau mereka apa sama orang yang ngajak ngobrol, ngajak apa ya welcome orang juga gitu. Memang ikut UKM nggak sih di kampus? Ikut Tim. Nah kalau buat kakak tingkat gitu juga suka ngerangkul mana ya? Yang orang rasain ya kayak gitu sih, si cutting lah ya, cutting itu ngerangkul lah, ngajakin, ya walaupun mungkin awal-awal mah sedikit canggung gitu ya, sedikit canggung, tapi kesininya mah kesininya ya mau lah gitu, kita berbaur dekat. Jadi yang udah gak ada batas gitu ya. Gitu. Mungkin yang jadi masalah mah cuma di awalnya aja sih, bagaimana cara kita buat ngerangkulnya,
cara kita ngasuhnya lah. Oh, ngasuh. Ngasuh Jadi kan orang dari- teh kudu dari- ngasuh gitu kan ngasuh. bisa ngasuh adik. ngasuh. Sebagai penerus kan kudu diasuh. Ya sih bener. Nyawe. Oh, emang lu laku kayak mana? Kurang UKM sepak bola tuh. Sepak bola 22 ini. Bentar lagi kan mau 23. Nah, yang paling kerasa itu sebenarnya di umur 22 tuh belum gitu. Belum pasti belum kerasa lah gitu lah, tapi masih ada lah gitu beberapa gitu ya yang benar-benar udah hilang karena emang udah lulus gitu ya. Karena kan kuliah cuma 4 tahun atau 3,5 tahun gitu ya. Dan kalau misalkan rentan itu tuh biasanya di umur 23 kayaknya, bener gak sih? Atau Cipari umur berapa? Kalau misalkan bener-bener kita ngilang gitu, atau di umur 25 Mungkin bakal kehilangan teman gitu. kalau kita bareng ya kayak sekolah gitu, jadi lulus bareng, mungkin setelah lulus itu misalnya kita wisuda bareng nih. Nah, rentan 1 sampai 3 bulan itu udah mulai kelihatan kan ada Renggang. Ya, mulai renggang dari 1 bulan sampai 3 bulan setelah lulus kayaknya bakal renggang, soalnya kan itu tadi ada yang ngejar cita-cita, hobi, kerjaan atau jodoh. Ngomongin jodoh, yang pernah kurang baca nih ya, di salah satu blog di hipwi.com Ya. ada alasan kenapa teman kita makin sedikit di usia 20-an itu karena pasangan. Jadi Jadi karena katanya pasangan tuh, gitu ya. pasangan juga jadi alasan kenapa persahabatan mulai berjarak. Dan katanya ini memang kenyataannya bukan karena pasangan yang melarang kita buat main sama teman-teman, tapi faktor pasangan ini yang dijadikan prioritas oleh kita sendiri gitu kan dibandingkan teman-teman. Jadi karena adanya pasangan tuh kita prioritasnya ya dalam tanda kutip itu kita lebih berpikirnya bahwa lebih baik membahagiakan pasangan gitu daripada bahagia bareng teman-teman. Ini dari blog ya, dari salah satu. Kalau misalkan mana yang punya teman kayak gitu, mana mau digimanain, Pak? Kalau kata orang ya, kalau kita lebih Dikasih tahu pentingin dulu gitu, lebih atau pentingin pasangan sih fine aja ya. Iya. Cuman yang penting, tapi jangan sampai kita melupain teman gitu. Misalnya ada waktu nih bareng, misalnya ngedate sama pasangan, sama ngumpul bareng teman. Terus kan kadang orang bingung, kalau misalnya orang nggak ngumpul sama teman, oke lah teman-teman ntar juga bisa lagi. Tapi pasangan misalnya marah lah atau apa. Kenapa gitu nggak setiap orang ambil jalan tengahnya, bawa aja pasangannya ikut ngumpul bareng teman gitu kan. Tapi kan kadang si perempuan itu nggak ini, Pak, maksudnya nggak bisa, maksudnya malu gitu. Iya. Kebanyakan soal kalau misalkan mana ya ada pacaran gitu, terus kalau misalkan dibawa gitu ke teman, pasti kan yang malu itu kan perempuannya gitu. Kalau misalkan main aja ke teman cewek gimana, mana malu nggak? Kalau dibilang malu sih enggak ya, cuman canggung lah. Kalau ya. dibilang malu sih enggak lah. Mungkin kalau misalnya masalah ini ya, masalah yang pasangan itu jadi alasan kenapa persahabatan atau pertemanan mulai berjarak, sebetulnya harusnya kita bukan prioritasin teman dibanding pasangan ya, samalah intinya. Tapi mana gitu yang harus kita duluin. Kalau kayak tadi kita bawa pasangan ke tempat nongkrong, misalnya itu si pasangannya nggak mau, ya mending kita bawa pasangan, tetap bawa pasangan ke tempat kita nongkrong, tapi misalnya di waktu gitu ada time limitnya, misalnya jadi kita sempatkan dulu buat ketemu sama teman-teman ngumpul. Mungkin di tengah acara nongkrong itu cukup lah, maksudnya dicukupin dulu, izin kita mau pulang duluan mungkin ya, mau ada acara selanjutnya ya, baru di situ kita jalan sama pasangan. Mungkin kayak gitu bisa jadi inilah, jadi salah satu solusi lah ya. Solusi ya buat biar biar ungkapan kalau pasangan bisa membuat renggang pertemanan itu terhapus lah. Terhapus. Jadi nggak ada lagi yang namanya lamun misalkan baturan saleh pada kabogoh gitu. Nah, gitu. Boleh ya. Bucin lah itu sebutnya. Sekarang bucin. Ya, Pak, ngomong-ngomong soal teman, Pak.
Temen yang dihubungi sama Pak Hari selama beberapa bulan kebelakang ada berapa orang kira-kira ini? Kalau dihubungin sih banyak ya. Banyak. Terutama teman-teman kuliah lah kan sekarang lagi musim ya, ada pandemi COVID-19. Jadi teman-teman kan ada kuliah online, jadi sama teman-teman kuliah tuh lebih sering lah ini komunikasinya tentang ngobrolin dibandingkan sama teman lain gitu ya, maksudnya teman lain kayak teman SMA, teman SMP, teman SD. Jadi tingkat prioritasnya juga bedanya berarti ya. Tergantung kebutuhan orang. Iya, tapi kalau orang pribadi ya Pim, kalau misalnya temen nih yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba datang butuh gitu sama orang, ya orang mah gimana ya? Bukan seneng tapi nerima gitu. Bisa nerimakeun. Oh, berarti orang teh masih ada lah buat dia, orang teh masih dianggap kesan. Orang serangan guys. 4 tahun lah tekapannya gitu. Terus orang datang tiba-tiba minta tolong tak kumaha. Udah fine wae gitu. Ya fine aja sih selama tidak merugikan orang pribadinya. Berarti tergantung tingkat kerugiannya. Tapi kalau misalnya ini juga ya kalau sama teman-teman kan nggak canggung lah. Ini kemana ya misalnya kemana wae gitu, butuh ka urang gitu kan. Pastilah di awal pasti ada kata-kata kayak gitu, tapi itu cuman heureuy lah, apalagi teman yang emang dari kecil nih kayak urang sama mana ya Pim, teman dari kecil. Jadi ya ketika ada yang butuh fine gitu, welcome orangnya. Yang walaupun ada ngomong dulu gak enak lah kalau dibilang gak enak mah. Dan katanya tuh ya yang orang pernah baca juga Pak, pertemanan tuh bakal langgeng kalau misalkan orang lebih dari 7 tahun. Pernah baca cerita? Ya pernah baca. Sedikit lah ini mah buat teman-teman semua yang mungkin nanti lihat video ini, jangan lupa lah sama teman. Baiknya kalau kita punya teman baru boleh, cuman teman-teman lama itu jangan sampai ditinggalkan lah. Yang bagus sih dirangkul gitu, jadi teman baru dan teman lama kita tuh bareng sama kita. Tapi jikalaupun tidak bisa, ya walaupun kita sibuk, kasarnya sibuk sama teman lama, sempatkanlah minimal kita lewat chatting sama teman lama tuh. Jadi jangan sampai komunikasi sama teman-teman kita lama tuh sampai putus gitu. Seenggaknya ada lah ya, seenggaknya ada sepatah dua patah kalimat ya, lewat itu teman-teman chat mah. Dan ngomong-ngomong soal teman ya, pasti Pari punya Instagram kan? Iya. Nah, ngelihat teman-teman tuh kayak akrab banget di Instagram itu. Benar-benar. Iya kan? Nah, tapi ya Pari yakin nggak, namun misalkan si jelema lagi pernah merasa kesepian karena emang tingkat dewasa dan bener-bener udah ngerasa temen aja pada kemana? Mungkin hukum alam ya Pim, kalau kayak gitu mah semua orang bakal merasakan. Teman-teman orang yang dulu sama-sama sekarang kemana? Ada 2 pertanyaan, apa mereka sibuk karena apa yang mereka capai gitu ya, apa yang mereka kejar, atau mereka lupa gitu kan? Lupa sama kita gitu, sama teman lamanya. Dilupakan. Iya, lupa tuh bukan dilupain karena nggak suka ya, tapi karena mereka punya teman baru mungkin yang lebih asik atau lebih menguntungkan lah mungkinnya buat mereka. Kebutuhan orang juga pada saat ke temen teh beda-beda oge nya. Misalkan kieu Pak, orang ayeuna misalkan pengangguran, orang boga duit misalkan gitu. Ini Pari ieu boga duit teh aing coba deketan lah cakap gitu kan. Tata tanggapanan lu misalkan membaturan gitu kumaha? Kan saukur butuh. Sebenarnya sih kalau dari awalnya mulanya dari karena butuh ya, ada yang butuh. Ya normal ya kita minjem daripada sama orang kan yang dekat dulu ya, ke temen dulu walaupun udah lama tidak interaksi lah, komunikasi ya. Yang bagusnya tuh ya boleh gitu kita butuh sama teman, kayak misalnya minjam uang lah karena kita emang butuh dan kita beranggapan si teman yang kita butuh, yang kita mau pinjam itu punya, nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah tuh jangan sampai di situ gitu, jangan sampai kita minjem uang kita hilang. Apalagi kalau waktu mau ditagih gitu ya, harusnya dibayar tuh enggak gitu sampai hilang. Harusnya ketika kita ada satu momen ya, momennya itu dengan kita membutuhkan teman ini, dijadikan momen buat kita balik lagi tuh
balik lagi bisa ya silaturahmi biar bisa kayak dulu lagi gitu, biar bisa sama-sama lagi bareng lagi sharing lah tentang hidup ya, apalagi udah dewasa banget nanti gimana, apalagi yang buat yang udah rumah tangga sama keluarganya gimana, yang udah kerja gimana kerjaannya, atau teman ada yang butuh kerja kan, jadi relasi iya bisa jadi relasi, bener bisa jadi relasi. Yang dicari dari pertemanan sih itu relasi yang terpenting nomor satu. Karena kuliah juga sebenarnya nyari relasi nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita cari ilmu dulu aja mah udah kursus. Bener. Kayak misalkan ngomong-ngomong tentang tanggung jawab Pak. Tapi ini dalam konteks pertemanan ya, tanggung jawab dalam konteks pertemanan gitu. Seharusnya misalkan orang udah kenal sama orang, orang harus tanggung jawab seperti apa yang harus orang lakuin sih. Misalkan orang kenal di mana ya, orang orang kudu tanggung jawab lah gitu. Mau mungkin orang misalkan kurungan goreng mana di tukang misalkan gitu. Nah bentuknya seperti apa sih? Kalau tanggung jawab sama teman konteksnya pertemanan gitu. Mungkin dengan saling punya feedback ya, kita butuh dia pun bisa bantu gitu. Di saat dia butuh kita juga bisa membantu gitu. Itu menurut orang ya, orang pribadi. Hanya itu sebatas eta. Enggak cuma segitu, tapi kita dengan terus interaksi ya. Komunikasi lah intinya. Kita nggak lupa gitu dalam hal apapun sama teman itu. Jadi dia teman orang tuh bukan cuma teman gitu, maksudnya itu ada punya nilai gitu dalam hidup orang itu, nggak cuma sekedar hai aja. Oh jadi kan sebatas terlewat hubung gitu nggak cuma lewat lah, nggak cuma lewat gitu. Lalu misalkan tadi kan Pare di awal bilangnya Pak bahwa lamun misalkan orang teh kudu aya oge teman anu kuantitas emang loba gitu, tapi ya kudu kualitas. Tah lamun misalkan Pare nyeleksina kumaha? Kalau itu atau hanya sebatas lamun misalkan ya sih ya asup yang geus baturan yang aing gitu. Lamun misalkan teh ya teu asupnya geus lain baturan aing gitu atau kumaha? Kalau bicara kualitas sama kuantitas sih itu nggak bisa dilihat langsung ya, tapi dilihatnya nanti gitu ke depannya. Misalnya kita baru masuk sekolah nih, SD ya kan kita pasti kenal, hampir semua orang bakal kenal ya, satu angkatan. Nah tapi kan buat kedepannya di saat kita udah lulus, nggak semua yang kita kenal tuh jadi berkualitas tadi kan. Jadi kualitas itu dinilainya tuh ketika kita sudah tidak lagi bersama gitu, udah nggak sama-sama. Kualitas sudah tidak bersama-sama lagi, nilainya seperti apa? Jadi kualitas tuh bukan dilihatnya ya, menurut orang itu dilihatnya bukan ketika kita sama-sama apa yang kita lakuin gitu, tapi bagaimana kita bisa tetap berusaha untuk tetap seperti biasa di saat waktu gitu ya, atau kenyataannya kita harus berpisah gitu. Boleh bagus. Di saat kita udah nggak bisa sama-sama, jarang komunikasi, sibuk satu sama lain, tapi mereka yang dalam tanda kutip kualitas ini masih bisa gitu, setidaknya menyempatkan untuk silaturahmi, menyempatkan lewat media sosial lah sekarang mah, chat gimana, minimal nanyain kabar. Mengenai teman itu alamun misalkan anu baik lah atau misalkan anu buruk lah, tentang penyeleksian gitu, tentang temannya semua. Kalau orangnya pengalaman pribadi, teman-teman yang lama gitu ya, teman-teman yang misalnya dari kecil, baiknya ya sebenarnya teman-teman yang daerah rumah sekitar sih, tetangga lah bisa dibilangnya gitu. Karena tetangga waktu kita sama mereka tuh lebih banyak gitu, jadi tentang kita ngebaca atau tahu karakter satu sama lain tuh lebih dalam lah, kurang paham gitunya saya yang jadi sesibuk apapun gitu ya, mereka pasti bakal gitu, mereka tuh menyempatkan buat kita sama-sama lah, entah itu cuman ngobrol aja, apa misalnya chat aja, atau bahkan kita buat main bareng gitu, jadwalkan. Tapi kadang sok hoak. Nah itu yang jadi permasalahan tuh, ramai gitu merencanakan untuk bermain tapi kenyataannya tuh nggak dilakuin. Hanya ekspektasi ya, walaupun itu nggak enak sih ya, maksudnya ini orang teh capek gitu ya,
bisa apa namanya nyusun schedule gitu ya, orang teh schedule tanggal sekian tuh nggak bisa karena udah ada rencana nih main sama teman-teman. Taunya teh nggak jadi ya, emang gendok sih di akhir tapi gendok, tapi di awal semangat merencanakan ini semangat gitu. Semangat, jadi ini orang tuh temen teh banyak gitunya, teman-teman teh nggak lupa bisa diandalkan lah, bisa diandalkan gitu, bisa dibilang bisa diandalkan. Jeleknya sih kadang gini Pim, kita apalagi sekarang zaman Instagram nih ya khususnya, banyak teman-teman yang kita tahu awalnya gitu, tahu bobot-bobotnya si orang itu, kemudian jadi hype lah misalnya. Jadi kayak sekarang kan lagi musimnya selebgram gitu. Kadang selebgraman. Kadang kalau ada teman kita yang jadi selebgram tuh kita jadi malu sendiri kalau mau nyapa gitu. Oh, jadi punya ayah gengsi tertentu. Iya, ada gengsi. Jadi kadang orang mah cuma kayak gini. Siapa mah hype lah atau di atas gitu. Takutnya si eta teh urang mah naon lah enggak dianggap gitu ya. Padahal teman-teman itu mereka juga sama apa yang mereka. Mungkin buat teman-teman yang nonton cukupkan aja videonya, tapi sebelum itu kita punya penutup nih. Nah, mau dari Pak Ridho atau orang dulu? Dari orang dulu boleh. Oh ya, sesuai judul dari video ini ya, kenapa sih kita nggak punya teman atau kenapa teman-teman pada pergi? Sebenarnya emang hukum alam gitu. Nilai jumlah teman tuh berkurang. Yang harus diperhatikan tuh jangan karena teman berkurang tuh kita jadi menganggap mereka lupa sama kita, tapi kita harus berpikir kalau mereka itu punya kesibukan dan memang belum sempat interaksi lagi sama kita. Jadi buat kitanya sendiri hilangin anggapan teman-teman lupa sama kita, hilangin anggapan kacang lupa kulitnya, tapi kita harus berpikir bagaimana caranya buat kita bisa merangkul lagi teman-teman yang sempat hilang, yang sempat pergi, buat kembali sama-sama. Intinya jangan canggung buat kembali menyapa, kembali silaturahmi, kembali buat sama-sama. Walaupun pada saat kita mengajak itu tidak ada tanggapan dari mereka. Kayak gitu, cukup. Oh ya, makasih Pari buat video hari ini. Mungkin kalau misalkan dari orang pribadi, pokoknya orang juga masih welcome gitu buat teman-teman yang mau temenan sama orang gitu. Di sini juga orang emang ngerasa kayak kalau misalkan orang kayak di kampus atau misalkan di mana gitu ya, kayak teman banyak tapi ngerasa kayak aing nggak punya teman banget gitu ya. Nah, buat teman-teman mungkin ya jangan maksudnya jangan gengsi lah gitu kalau misalkan buat nyapa duluan gitu ya. Itu ya orang pribadi mah terbuka gitu buat teman-teman yang mau nyapa orang gitu. Paling dari itu cukup buat videonya. Terima kasih buat Pak Ari ya, udah nemenin kita ngobrol-ngobrol nih, bahas tentang teman yang kalau misalkan semakin dewasa kita semakin kehilangan temannya. Terima kasih banyak. Oke, ya paling nanti ditunggu untuk sesi berikutnya. Oke, dadah.